balik lagi di Inspirasi Kita, temukan cerita dan raih maknanya. Dan kita masih ngobrol sama Ibu Husni, juga adik Zai dan juga adik Rido di sini. Nah, seru sekali ya, kita sudah membahas terkait awal-awalnya itu tentang debat. Jadi Sobat Inspirasi, di sini apa tadi? Lomba yang baru saja dimenangkan Ibu Presiden. UCDC dan Smention. UCDC dan Smention. Mungkin dari Rido dulu deh menjelaskan terkait lomba yang Smention itu seperti apa. Oke. Jadi lomba Smention ini adalah lomba debat yang tarafnya itu nasional, tapi dilaksanakan melalui dalam jaringan atau daring, online. Nah, pada saat itu Smention ini kita dibuat tim, jadi ada kategori putra dan kategori putri. Ya, dan saya perwakilan dari putranya dong. Nah, jadi dari kami di sini di CDZ juga ada kategori putrinya. Jadi kami di situ ada sekitar se-Indonesia itu ada sekitar 18 tim yang bakal diseleksi menjadi sampai 2 tim nanti. Jadi sistem seleksinya itu pakai speaker point. Jadi poin siapa nih yang paling tinggi dari ronde 1, ronde 2, ronde 3. Alhamdulillah kita selama 2 ronde berturut-turut selalu nomor 1. Ya, selalu nomor 1 alhamdulillah. Nanti kami di final memang selalu ada dinamika. Kami di situ menjadi juara 2 pada Smention nasional dan alhamdulillah saya menjadi best speaker. Wow, best speaker. Ini tetap rendah hati. Tetap rendah hati. Slogan saat lomba itu. Oke. Nah, terus lanjut ke UCDC tadi ya. UCDC. Kalau UCDC itu sama juga tarafnya nasional, tapi berbeda dengan Smention, dia offline. Jadi kita bertatap muka langsung. Jadi gugupnya lebih tegedor-tegedor juga. Karena kan kalau dalam jaringan atau daring itu kita kayak masih santai. Kita nggak lihat satu kali kan, nggak kerasa tuh tensinya. Nggak kerasa tensinya. Tapi kemarin pas UCDC langsung ketemu, langsung tatap muka kayak gini. Apa itu? Aku nggak ngerti juga. Terus waktu itu kita yang tim debat bahasa Inggris karena timnya nggak terlalu banyak waktu itu kita langsung dari kita dari preliminary round itu preliminary round 3 ronde dan di situ kita menang kayak sekitar 2 ronde. Terus abis itu langsung ke semifinal. Di semifinal kami masuk 4 tim waktu itu dengan Jubels, Madeleine Bird, terus tim kami sama yang gitu ya. Yang dari UP kayaknya UPH. Oh bukan, Dian Harapan. Dian Harapan Gisel. Masih ingat banget Gisel. Nah, terus abis itu kita perebutan waktu mau ke final, sayangnya tidak masuk final ya. Tapi kita masuk di perebutan juara 3 dan alhamdulillah juara 3. Alhamdulillah juara 3, terus juara 2 ada juara 3 juga. Kalau tim Indonya lebih kompleks, mereka karena sebelumnya ada seleksi video. Bahasa Inggris tuh nggak ada seleksinya, langsung daftar aja. Kita seleksi video yang diterima itu top 16. Terus penyisian ada 3 ronde. Ronde 1 kita menang, ronde 2 kita menang, ronde 3 kita kalah. Lawannya itu adalah yang juara? Yang juara 1. Kita ketemu mereka di ronde 3, terus ketemu lagi semifinal. Final. Di final. Terus setelah itu ada quarter atau 8 besar. Kemudian kita masuk 4 besar dulu, semifinal. Kemudian final kita ketemu yang di ronde kita. Wow. Yang kalahkan kita Mosinya hari itu agak kita di sisi kontra dengan terhadap mosi Dewan ini akan memberhentikan proyek IKN. Oh, itu yang pas di UCDC kemarin? Iya, UCDC. Kalau di Smention itu temanya full tentang lingkungan. Betul. Karena memang menyusung tema itu, tema lingkungan. Banget lagi musim finalnya. Yang musim finalnya apa? Kalau musim finalnya yang tim cewek itu Dewan ini sebagai perusahaan satelit akan memberhentikan proyek membangun satelit karena masih banyak sampah di luar angkasa. Debat deh kalian. Yang seru-seruannya tentang apa? Yang ronde seru-seruannya. Mosinya itu tentang Dewan ini sebagai pemerintah akan menggunakan kantong Doraemon untuk alat membersihkan dunia. Kalau cowoknya tentang kalau dia tentang Doraemon, kita tentang Naruto. Jadi kita dulu itu yang masih seru-seruannya Dewan ini akan menggunakan Kagebunshi no Jutsu itu yang menjurus 1000 bayangan untuk memungut sampah.
Udah langsung hilang sampahnya gitu. Ternyata mosi yang diberikan Ya, seperti itu ya. itu namanya masih seru-seruan Masih imajinasi. seru-seruan, Ya, tapi itu masih menarik. imajiner. Berarti kalau untuk debat, kalau saya tidak salah ya, berarti ada tim pro dan kontra ya? Ya, Betul. tapi itu sistemnya di lot. Iya, Acak, jadi lot. enggak kita dari awal berdiri sebagai pro. Nah, ditunjuk entah sistem spin atau shoot seperti Atau biasa. shoot. Atau langsung ditentukan sama panitia. Baik. Nah Ibu, kalau sebagai pendamping ya, berarti kan juga ada kiat-kiat awalnya. Nah, di balik layar kita juga sudah bahas terkait kalau ini mungkin jadi tahun ketiga ya untuk ikut UCDC ya. Ya, tahun ketiga untuk UCDC. Tahun pertama itu ada tim hari itu Kahar dan ini awal mula bersama ya. saya. Ada Kahar, Fasya sama Diva. Fasya ini setelah tahun kedua dia pindah ke bahasa Inggris. Oke. Kita pergi lagi di tahun kedua. Tahun pertama nggak dapat ya. Kita betul-betul belajar. Tahun kedua masih lanjut belajar. Ya. Terus tidak kita menang satu Iya, kali. sebenarnya kita menang ronde dan ketemu juri yang cukup terkenal. Juri ini itu Abdul Salam, itu terkenal untuk debater, artisnya debat. Oh, artis Iya. debat. Oke. Tahun kedua kita pergi tim bahasa Inggris, ada Fasya yang sebelumnya di bahasa Indonesia pindah ke bahasa Inggris. Memang ada konflik bahasa Inggris perpindahan anggota. Oke. Ada Cesar dan Aulia. Terus kalau untuk tim Rido, tim bahasa Indonesia ada Rido, Ulia, sama Zafira. Tahun ini kita pergi, yang diganti P2-nya Ulia karena udah kelas 12, udah ujian, jadi nggak bisa lagi. Sebenarnya masih bisa, tapi dia nggak mau. Karena dia mau fokus belajar. Betul. Wow. Dan kita mendukung, sekaligus tim ini adalah tim persiapan LDI Puspresnas. Jadi ini sekalian kita latihan tahu bagaimana sih di nasional nanti di situ. Betul, betul. Nah, juga kan ini ada tim debat yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Nah, itu sebenarnya treatmentnya itu sama nggak sih kalian belajarnya untuk gimana tuh? Siapa yang mau? Kalau saya keluar karya nanti jadi curhat nih. Beda-beda. Ya jadi kalau misalkan kita bahasa Indonesia ya, kalau kita kan dipegang langsung sama Ibu Usni. Jadi kalau bahasa Indonesia itu memang latihannya itu almost every day, maksudnya hampir setiap hari dulu. Tapi karena sekarang udah full day, jadi kita biasa rutinkan Senin, Selasa, Rabu. Jadi kalau kami bahasa Indonesia biasanya itu nyari volunteer adik-adik kayak kamu 3 orang, kami 3 orang, nanti Bu Guru bakal kasih mosi, shoot dulu sebelum dikasih mosi. Gitu. Jadi kita, mungkin yang menang, aku bakal pilih kontra deh untuk mosi kali ini. Nanti udah dibacakan mosinya, dewan ini bla 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 bla. 30 menit kita catat, setelah itu berdebat seperti biasa. Gitu. Jadi kalau misalkan bahasa Indonesia memang itu lebih ke take action. Langsung dia gitu. Gitu. Oke, so untuk bahasa Inggris dari pembina kami sendiri, Mem Amel, which is an English teacher also. Kalau kita tuh kata-kata beliau itu selalu gini, isi aja otaknya dulu. Karena kalau di debate, kalau pandangan beliau ngomong isilah dulu otak kalian, biar nanti kalau kalian mau take action, kalian mau debat, itu kalian luas gitu, mau nulisnya. Kan kalau masalah debat itu mikir juga ya, kayak semua diperas dari otak. Jadi kata Mem Amel ya, besarin aja isi otak kalian dulu. Jadi kalau kita itu biasanya lebih seringnya membaca. Kita disuruh membaca, kita dikirimkan artikel, berita-berita harus dibaca semua. Terus biasanya kalau untuk latihan, kami itu sparring. Kami sparring sama kakak-kakak bahasa Inggris yang kelas 12 juga, terus latihan juga. Tapi untuk akhir ini kami baru setting jadwal latihan tetap atau jadwal rutin itu Kamis sama Jumat. Kamis sama Jumat. Oke. 2 kali seminggu berarti. 3 kali. Luar biasa. Karena mungkin sobat inspirasi juga kalau khusus untuk tim yang bahasa Inggris ya, pasti juga mikirnya kayak ini bagaimana ya untuk kosakataku. Mungkin mikirnya itu dulu, tapi sebenarnya apa sih yang harus lebih diutamakan? Memang harus wawasannya dulu kok ya. Gimana sih? Kalau wawasannya dulu sih. Karena kalau untuk bahasa Inggris biasanya itu mosinya udah jarang banget sekitaran di Indonesia gitu. Jadi kayak harus
kayak around the world gitu. Iya. Apalagi kan kalau bahasa Inggris kita terutama ini bahasa kedua kita ya, bukan bahasa ibu kita. Jadi kadang tuh kayak, ini apa artinya? Iya. Jadi untung ada rekan timku tuh yang kayak definition of dictionary, kayak Oke. kamus bahasa Inggris. Jadi kadang kita kalau lagi case building ya, kayak cuman, Kak ini apa bahasa Inggrisnya? Jadi kayak, oh ya ini bahasa Inggris ini, dibantulah kita selesai. Ting. Oke. Dan masing-masing tim itu total 3 orang ya Ibu? Ya, setim 3 orang. Oke. Mungkin Sobat Inspirasi juga ada yang belum tahu sebenarnya terkait untuk pembagian apa ya istilahnya kalau dia jadi orang yang atau kayak kalian bergiliran untuk menyampaikan pendapatnya. Boleh sama nyoba. Ya, jadi dalam debat itu kita kan ini debatnya pakai ASEAN Parliamentary ya kak. Oke. Ya, jadi debat itu punya banyak style, ada juga British, tapi yang kita biasa sering pakai itu ASEAN yang tim 3 orang itu. Bahasa Oke. Indonesia sih Yes. selalu ASEAN. Iya, Iya. bahasa Indonesia selalu Bahasa ASEAN. Inggris yang ada Britishnya. Oke. Jadi kalau kami bahasa Indonesia itu, saya sebagai pembicara satu itu hadir untuk membuka kasus. Oke. Misalkan saya dari tim pro ya, berarti saya nih dulu yang bicara pertama, mosinya apa dan saya dukung ini karena apa. Ya jadi dalam debat itu, khususnya P1 itu kita bakal ngebuka kasus, ini arah perdebatannya kemana sih? Oh, Iya, jadi- penentu pertama ya. Betul. Iya, betul. Jadi kalau kita salah sedikit aja di situ, di P1 pro, nanti itu P1 kontra, P2 kontra, kita akan habis. Selalu Oh, diserang. I see. Akan diserang. Oh, ini mereka bilang begini, seharusnya tidak begitu juri, tidak begitu juri. Iya. Ya, kita mau Kasus apa? mereka sudah salah dari awal. Betul. Iya. Jadi kita betul-betul perlu dikuatkan sama tim yang lain. Jadi kalian guys harus bantu dong. Gitu. Iya, betul. Gitu. Terus kalau P2 lebih ke elaborasi, bangun kasus lagi, maksudnya perkuat dari P1. Nanti P3 itu weighing. Weighing itu kayak pertimbangan. Ya, betul. Yang mana sih sisi yang lebih baik, yang mana sih sisi yang lebih buruk gitu dan solusinya apa. Terakhir ada penutup. Penutup ini penyimpul. Di sini hanya boleh P1 atau P2 aja. Oke. Gitu P3 nggak boleh, biar ibaratnya nggak double bicara gitu. Jadi penyimpul di sini masih bisa menanggapi tapi tidak boleh menambah argumen baru. Oke. Gitu. Nah, saya mau tahu lebih lanjut ya, mungkin dari POV-nya Zay dan juga POV-nya Ibu, tapi mungkin kita akan jeda dulu. Jadi Sobat Inspirasi, jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi kita, temukan cerita dan raih maknanya.